Berapa jam sebaiknya kita memakai lensa kontak? Jadi, kalau kita pakai lensa kontak, maka permukaan mata kornea itu akan ketutupan oleh lensa kontak ini. Jadi, kalau pemakaiannya lebih dari 8-10 jam, maka mudah rentan untuk terkena infeksi. Kalau penggunaannya untuk harian, itu tidak boleh sama sekali digunakan berulang. Jadi setelah digunakan itu harus dibuang. Nggak bisa dicuci lalu dipakai lagi karena ini akan menyebabkan infeksi. Jadi fungsi air mata itu adalah sebagai imun, menjaga supaya kita nggak terkena infeksi dari bakteri, virus. Bahkan bisa juga terinfeksi dari parasit. Yang pertama-tama adalah kita harus menjaga kebersihan mata kita dulu nih. Dengan menggunakan lensa kontak dengan cara yang benar. Nanti kita jelasin di belakang ya. Halo, ketemu lagi dengan saya Ica Elizar. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau membahas mengenai kesehatan mata, khususnya mengenai pemakaian lensa kontak. Pemakaian lensa kontak itu awalnya kan untuk membantu agar penglihatan tetap maksimal dengan tidak menggunakan kacamata, karena ada beberapa orang yang memiliki kegiatan tertentu yang mungkin terganggu dengan pemakaian kacamata atau kondisi tertentu, misalnya kondisi mata dengan ukuran tertentu yang tidak memungkinkan untuk menggunakan kacamata sehingga dipakaikanlah lensa kontak. Tetapi makin kesini kan pemakaian lensa kontak itu udah agak berubah fungsi sebagai kosmetik. Banyak yang menggunakan lensa kontak untuk mempercantik warna tampilan matanya ya, karena itu memiliki warna-warna yang bagus. Baiklah, kita akan bahas mengenai pemakaian lensa kontak. Kenapa kita harus perhatian dengan pemakaian lensa kontak ini? Karena pemakaian lensa kontak yang tidak benar ini bisa menyebabkan penyakit pada mata. Yang paling umum terjadi adalah infeksi pada kornea mata yang kita kenal dengan keratitis, atau yang ringan-ringan bisa menyebabkan konjungtivitis, iritasi, alergi, dan ini juga bisa menyebabkan infeksi dari parasit yaitu Acanthamoeba. Baik, kita bahas satu-satu ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Berapa jam sebaiknya kita memakai lensa kontak? Jadi waktu yang disarankan untuk memakai lensa kontak itu tidak lebih dari 8-10 jam. Karena kalau lebih dari itu, maka kornea mata kita mengalami kekurangan oksigen. Jadi gini, permukaan mata, bola mata hitam itu kan kita sebut sebagai kornea. Itu mendapatkan asupan oksigen atau makanannya itu berupa oksigen, itu didapatkan dari udara dan cairan air mata di permukaan bola mata. Kalau kita pakai lensa kontak, maka permukaan mata kornea itu akan ketutupan oleh lensa kontak ini. Jadi kalau pemakaiannya lebih dari 8-10 jam, maka mudah rentan untuk terkena infeksi. Sebab salah satu fungsi dari air mata itu adalah menjaga supaya mata kita tidak terinfeksi. Jadi dia melawan infeksi jadi fungsi air mata ini melawan bakteri, virus ya. Juga membersihkan mata. Bagaimana mengatasi mata perih atau mata kering saat memakai lensa kontak? Baik. Nah, pada saat menggunakan lensa kontak, mata cenderung lebih kering karena mata kita tertutupi oleh si lensa kontak tersebut. Yang pertama-tama adalah kita harus menjaga kebersihan mata kita dulu nih dengan menggunakan lensa kontak dengan cara yang benar. Nanti kita jelasin di belakang ya. Setelah kita menggunakannya dengan benar, kita jaga kebersihan mata kita. Salah satunya yaitu saat menggunakan lensa kontak, hindari juga debu, paparan debu ya. Hindari dengan cara misalnya kalau keluar atau berkendara nih yang naik motor, bisa pakai kacamata pelindung tetap supaya nggak kemasukan debu. Kalau mata kita terinfeksi,
maka itu menyebabkan mata juga, produksi air mata juga terganggu. Karena mata kita memakai lensa kontak, supaya mata tidak kering, kita harus bantu untuk menjaga kelembapan mata dengan menggunakan tetes mata yang sudah direkomendasikan. Produk lensa kontak itu memiliki cairan ya, itu bisa kita teteskan atau bisa konsultasikan ke dokter obat tetes mata apa yang bisa kalian gunakan saat menggunakan lensa kontak untuk menjaga permukaan mata agar tidak kering. Biasanya diteteskan setiap 3 jam sekali, 2 jam sekali, tergantung kebutuhan. Apakah boleh lensa kontak dipakai saat tidur? Jadi sebaiknya hal ini dihindari. Lensa kontak tidak boleh digunakan dalam waktu yang lama, yaitu nggak boleh lebih dari 8-10 jam. Apalagi sampai di bawah tidur, ini akan menyebabkan mata kita mengalami kekeringan. Jadi sebaiknya kalian yang menggunakan lensa kontak karena kelainan refraksi, sebaiknya tetap memiliki kacamata. Jadi saat tidak menggunakan lensa kontak, kalian bisa tetap melihat dengan baik karena memiliki kacamata ya. Jadi sama kayak jam kerja aja ya, pagi pakai lensa kontak, selesai kerja sampai di rumah membersihkan wajah, jangan lupa bersihkan juga lensa kontaknya, lepas dibersihkan, lalu kalian pakai kacamata dulu. Kalau masih belum mau istirahat, selama beraktivitas boleh menggunakan kacamata. Oke, ini ada beberapa tips-tips merawat mata saat menggunakan lensa kontak. Yang pertama, perhatikan cara menggunakan lensa kontak. Jadi caranya cuci tangan dulu yang bersih, ambil lensa kontaknya, bisa ditaruh di telapak tangan, bisa diletakkan di telapak tangan, lalu tuang cairan pembersihnya. Bisa menggunakan telunjuk yang udah bersih nih. Untuk menggunakan lensa kontak di mata kiri, mungkin lebih baik kita menggunakan mata kanan karena ini bisa untuk memfiksasi kelopak mata lalu kita pasang. Demikian juga sebaliknya, untuk mata kanan bisa menggunakan telunjuk mata kiri. Setelah lensa kontaknya ada di sini, ini kita gunakan untuk membuka kelopak mata dan menggunakan lensa kontak dengan aman. Yang berikutnya adalah dengan menggunakan tetes mata atau cairan lensa kontak untuk menjaga permukaan mata agar tidak kering. Nah, cairan ini harus sering-sering diganti. Ada yang per 3 hari mungkin itu harus diganti. Bisa dilihat di kemasannya itu untuk berapa lama. Jadi harus lebih sering diganti. Lalu berikutnya, lensa kontaknya itu kan ada yang penggunaan harian, ada yang penggunaan bulanan, kalau nggak salah ada yang 3 bulan. Nah, itu harus kalian perhatikan. Kalau penggunaannya untuk harian, itu tidak boleh sama sekali digunakan berulang. Jadi setelah digunakan, itu harus dibuang. Nggak bisa dicuci lalu dipakai lagi. Karena ini akan menyebabkan infeksi. Karena lensa kontaknya udah didesain, udah dibuat hanya untuk sekali pakai aja. Oke, penggunaan lensa kontak jika tidak dilepas-lepas, ini akan menyebabkan mata menjadi kering sehingga tidak mendapatkan imun. Jadi fungsi air mata itu adalah sebagai imun, menjaga supaya kita nggak terkena infeksi dari bakteri, virus. Bahkan bisa juga terinfeksi dari parasit yang disebut dengan akantamuba. Akantamuba ini adanya di debu, bisa dapat dari debu, dari air keran, di kolam renang seperti di belakang ini. Nah, kalau kalian berenang menggunakan lensa kontak, itu bisa menyebabkan akantamuba ini nempel di situ. Apalagi kalau misalnya mata kita udah nggak bersih nih, di situ banyak bakteri. Nah, si akantamuba ini nanti lebih senang tinggal di situ. Itu merupakan makanannya, menyebabkan kita terinfeksi parasit akantamuba. Ini bahaya banget karena penyembuhannya sangat sulit. Ini bisa bukan hanya merusak lensa kontak aja, tapi dia bisa menembus ke dalam mata, bisa menyebabkan infeksi yang lebih berat. Oke, sekarang kita bahas tentang dampak apa saja yang bisa disebabkan oleh pemakaian lensa kontak yang tidak benar. Jadi, paling ringan mungkin bisa terjadi
bengkak pada kelopak mata, merah pada kelopak mata. Lalu lebih dalam lagi bisa menyebabkan infeksi pada konjungtiva. Konjungtiva itu bagian mata putih kita. Nah, itu mengalami infeksi sehingga terjadi mata merah atau disebut juga konjungtivitis. Kalau kerusakannya sampai ke bagian mata hitam atau kornea, itu disebut dengan keratitis. Keratitis ini bisa lebih serius. Jadi kalau kalian mengalami mata merah disertai dengan keluhan-keluhan, misalnya silau, terjadi mata berair, lebih banyak mengeluarkan air, maka ini kalian harus segera konsultasikan ke dokter mata. Bisa jadi ini terjadi keratitis. Keratitis yang tidak ditangani dengan baik ini akan berlanjut menjadi ulkus. Apa itu ulkus? Jadi di permukaan mata kita mengalami luka atau ada bagian yang permukaannya tidak utuh. Ini akan menyebabkan kuman, bakteri, virus, atau parasit. Ini bisa masuk lebih dalam lagi. Jadi dia bisa menginvasi bagian mata yang lebih dalam lagi sehingga infeksinya bisa lebih berat. Pengobatannya nanti bisa kalian konsultasikan dulu ke dokter mata untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan nanti kalian akan diberikan terapi sesuai dengan penyakit yang dialami. Oke, mengenai keratitis nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut ya di konten yang lain. Sebelum kita berakhir, jangan lupa softland harus direndam di dalam cairan khusus karena softlandnya nggak boleh sampai kering. Kalau permukaan softland ini tidak bagus bentuknya, bisa melukai permukaan mata, menyebabkan iritasi. Dan pemakaian softland juga yang terus-menerus itu bisa menyebabkan bentuk dari softlensnya ini nanti bisa berubah. Bentuk softland yang berubah ini kalau terus-terus dipakein ke mata nanti juga bisa ikut merubah bentuk dari permukaan mata. Dan ini berhubungan nanti dengan penglihatan, gangguan penglihatan juga. Baik, nanti kita akan bahas lagi mengenai apa itu keratitis, mengenai anomali refraksi di konten yang lain. Sampai jumpa. Jangan lupa kalau kalian ada yang mau ditanyakan, boleh komen di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.